itu kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang di kota atau dari keluarga mampu yang bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Baca buku di sini ya Bu? Iya katanya gitu. Mau nggak Bu ikut kegiatan ini, anaknya dibacakan buku cerita gitu? Oh ada katanya gitu. Iya ini baru mau ada. Banyak loh masyarakat kota Cirebonnya sendiri aja nih nggak tahu gimana beratus-ratus. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan ibu yang keren banget. Ada Ibu Lisma Rahmawati. Halo Teh. Ini biasa sama anak-anak berarti Harus ceria gitu iya ya. ceria. Harus heboh ya. Dipanggilnya Ibu Lisma. Dipanggilnya di PAUD Bunda. Oh Bunda. Bunda sama anak-anak di Perpus juga Bunda. Bunda. Oke, berarti bisa manggilnya Bunda juga. Boleh. Apa aja? Bebas. Bunda minta uang. Buat beli apa? Jajan. Buat jajan. Boleh 2.000 ya? Jajannya ini buat kuota. Kuota. Zaman sekarang kan gitu ya Bu. Iya. Anak kecil juga udah minta kuota ya. Iya kuota buat main game. Bunda Lisma. Bunda Iya, Lisma Teh. nih. Salam kenal ya Teh. Iya salam kenal. Makasih nih udah mampir-mampir di Ngopi Pasti. Iya, Tengah makasih. kesibukannya. Biasa aja sih. Gak sibuk-sibuk banget. Katanya habis apa tadi Bu? Mewarnai? Habis ngechat caping sama anak-anak buat hiasan di PAUD di sekolah. PAUD. Iya. Jadi Bu Lisma ini kepala sekolah juga, terus owner PAUD-nya juga ya Bu, sama ngajar juga ya Bu. Iya. Gimana sih keseruan ngajar anak-anak PAUD? PAUD itu berarti di 0 sampai Ya kalau di aturan pemerintah itu bisa dari, kalau dia ada punya ini ya daycare gitu ya, penitipan anak, bisa dari 0 bulan sampai 6 tahun. sampai 6 tahun. Iya. Tapi kalau di Kober Ibu di PAUD Dari sampai usia 3 lebih 4 kurang gitu ya, sampai 6 tahun. sampai 6 tahun. Jadi anak-anak rata-rata bersekolah di PAUD saya tuh 2 tahun. Kelas A, kelas B, kemudian SD. SD. Iya. Seru nggak sih Bu ngajar anak-anak umur segitu? Seru banget. Seru apa? Sebel. Seru banget, nggak ada apa sih, nggak ada yang nggak enak gitu. Kita bekerja sama anak-anak itu banyak senangnya. Kalau less problem gitu ya. Kalau problem anak-anak kan paling ya rebutan mainan, nggak mau berbagi gitu. Itu hal yang biasa lah gitu ya. Yang lumrah ya Bu, wajar. Kebetulan ini Teh PAUD saya itu ini ya, ada di tengah-tengah sawah gitu. Oh mewah. Mewah. Mewah sawah. Iya, mewah banget Teh. Jadi ini konsepnya atau basisnya itu alam gitu ya. Dan ini buat keluarga-keluarga sederhana, karena yang bersekolah di situ itu petani, buruh bangunan, atau pedagang keliling gitu. Yang ekonominya sederhana lah gitu. Yang di sekitaran. Iya, sekitaran wilayah situ. Iya. Karena memang itu lokasinya di mana? Di tengah-tengah sawah gitu. Jadi kanan, kiri, depan, belakang itu sawah Teh. Malah seneng nggak sih Bu anak-anak kayak yang main-main gitu di sawahnya? Iya, ya karena memang mereka tinggalnya di situ. Jadi memang itu sudah alamnya mereka gitu. Udah biasa. Gitu Udah ya, biasa, iya. Jadi ini sekolah berbasis alam, berbasis literasi, dan visinya itu banyak visi sosialnya gitu. Untuk membantu masyarakat di situ. Meskipun mereka itu dari keluarga yang sederhana gitu ya. Dengan pekerjaan seperti itu kan bisa dibayangkan bagaimana ya kondisi ekonominya. Nah, itu kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang di kota atau dari keluarga mampu yang bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Siapapun bisa gitu. Iya, siapapun bisa, dan karena
belajar sekolah itu haknya setiap anak ya. Gitu. Apalagi sekarang kalau masuk SD emang harus ini nggak sih Bu, ada sertifikat apa kelulusan TK-nya gitu? Iya sekarang banyak sekolah yang mewajibkan itu ya. Padahal sebetulnya sih dari pemerintah tuh nggak ada seperti itu tuh. Yang penting tuh anak tuh sudah memenuhin anjuran usia dari pemerintah ya 7 tahun. 7 tahun SD. Ya 7 tahun SD gitu. Kemudian juga biasanya tuh kalau mau masuk SD dites ya, tes baca tulis, ya, berhitung gitu. Jadi apa? Sepertinya tuh tugas membaca, menulis, berhitung tuh tugasnya guru-guru PAUD gitu. Padahal dulu itu tugasnya ini guru SD gitu ya. Karena memang di SD-nya juga itu pelajarannya udah tinggi. Jadi anak-anak kalau misalkan belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa berhitung tuh memang kayak keteteran gitu. Jadi keseret gitu, Iya, ketinggalan ya Bu. betul. Jadi ya mau nggak mau kita juga mengadakan materi itu. Cuma kita caranya ya tidak memaksa gitu, tidak mengharuskan dengan cara-cara yang inilah yang bermain sambil belajar gitu. Jadi melalui game, melalui lagu-lagu gitu ya. Biar nggak bosen gitu ya. Iya, gitu. Bu kalau lihat di bio Instagramnya di Bunda Lisma nih ini penggiat literasi juga nih. Ya orang sih bilangnya gitu ya. Kenapa sih Bu? Pokoknya langsung berubah kayak, nggak mau dibilang gitu. Karena sepertinya saya ya melakukan hal yang biasa aja gitu. Gak yang gimana gitu. Ibu nggak boleh kayak gitu Bunda, harus iya dong, saya ini penggiat literasi banget gitu Bunda. Penggiat literasi di ini perpustakaan 400. Iya, gitu. Itu kegiatannya ngapain tuh Bun? Kegiatannya itu macam-macam ya. Ada kids storytelling buat anak-anak usia dini sampai SD kelas 1, 2 masih bisa lah ngikutin gitu, sampai 3 bisa. Terus ada keterampilan, berbagai macam keterampilan, ada merajut, yang sekarang masih berlangsung merajut ya, menjahit belum lagi, tadinya ada menjahit sebelum pandemi. Terus ada membuat bros, craft gitu ya, macam-macam craft, dari daur ulang juga gitu. Kemudian ada kelas kuliner, ada kelas berkebun, hidroponik, ada workshop, pernah ada workshop fotografi juga, pernah ada banyak ya, bedah buku, pelatihan mendongeng buat guru-guru gitu, guru-guru PAUD, banyak. Itu Bunda yang ngajarin apa gimana? Kolaborasi gitu kolab ya, kerjasama. Jadi nggak semuanya, tapi ide awalnya memang itu dari saya gitu ya. Saya kan tinggalnya dekat dengan perpus tuh, rumah dekat dengan perpus di Bima. Terus saya udah lama sih saya tuh nggak main ke perpus ya. Udah dari lama. zaman sekolah. Iya sih, karena saya sempat nggak tinggal di Cirebon, sempat ke Jakarta, sempat ke mana lagi gitu ya. Kemudian balik lagi ke Cirebon, melihat perpustakaannya tuh udah bagus ya secara fisik, bangunannya udah bagus. Terus ada book cornernya juga gitu ya, buat kids cornernya juga buat anak-anak. Ada meja-mejanya yang warna-warni lucu gitu. Tapi nggak ada kegiatan. Sepi gitu. Iya, sepi. Saya kan di situ siang nyoba ke situ, ya sepi gitu ya. Siang. Terus malam waktu sebelum pandemi itu buka sampai jam 9 malam. Iya. Kok sepi gitu ya. Terus akhirnya karena saya melihat, kebetulan kan saya waktu itu habis pulang dari luar gitu ya. Kemudian saya melihat di sana itu kegiatan di perpustakaan itu programnya macam-macam banget gitu. Dari bayi sampai lansia itu ada programnya buat mereka itu. Jadi mereka tinggal pilih mau yang mana gitu. Nah, saya melihat seperti itu, terus kan juga saya baca-baca ya, berdasarkan riset, minat baca masyarakat atau anak Indonesia kan masih rendah banget ya. Kurang banget ya. Kurang banget. Yang
nomor berapa tapi dari bawah gitu loh. Nomor berapa tapi dari bawah. Iya, nomor ketiga atau keempat dari bawah Dari gitu. bawah. Dari sekian negara gitu ya. Nah, kemudian saya akhirnya menemui Pak Kadisnya. Waktu itu Pak Kadisnya Pak Corneli. Kemudian saya ceritakan begini, kalau di luar tuh begini loh Pak, ada kegiatan buat bayi gitu, ada buat toddler ya, anak usia dini, buat teenager, anak remaja, dan kalau liburan juga banyak program yang ditawarkan, terus juga ada macam-macam kursus di situ. Seru gitu ya. Seru, ada workshop, ada kelas-kelas keterampilan, itu seru pokoknya, dan itu gratis gitu. Siapapun boleh ikut. Boleh ikut untuk umum, orang asing juga yang bukan penduduk situ, yang cuma misalkan di situ hanya beberapa bulan gitu ya, bisa ikut dan bisa dapat kartunya malahan. Kalau di sini kan harus ada KTP ya. Bisa. Domisili sini Iya, gitu ya, itu di sana tuh enggak gitu. Jadi memang atmosfernya itu membuat masyarakat di luar itu memang suka membaca akhirnya ya. Karena ketika pulang sekolah pun ibu-ibunya itu membawa anak-anaknya ke perpustakaan gitu. baca-baca gitu. Iya, baca-baca di situ, terus ada yang dibawa pulang gitu ya. Jadi ya no wonder gitu ya, nggak heran kalau di sana itu minat bacanya kan tinggi ya, orang tuh suka membaca, di mana-mana membaca gitu. Nah, kemudian akhirnya kembali ke situ ya. Kembali saya ketemu Pak Kadis, terus saya ceritakan begini-begini. Oh ya udah, silakan. Dia minta ini dulu. Coba dibikinkan proposal gitu ya, biar saya bisa membaca lebih jelas gitu ya. Detail gitu Detail. ya. Dan saya bikin proposal, terus beliau setuju gitu ya. Silakan katanya, mau mulai kapan gitu. Saya waktu itu datang tuh Maret, kemudian Mei mulai tuh. Tahun berapa tuh? Tahun 2018. Ya, 2018. Tapi di awal tuh Pak Kadis bilang, tapi ini kalau namanya dinas ya, budget itu kan sudah dirancang dari tahun sebelumnya gitu ya. Ada pos-posnya. Ada pos-posnya gitu ya. Bunda. Kita nggak bisa menyediakan apa-apa nih kalau misalkan butuh bahan-bahan apa. Saya bilang nggak apa-apa Pak, ini kita kerja volunteer gitu ya. Saya mau jadi volunteer di sini gitu. Yang penting tuh menghidupkan perpustakaan gitu, ada kegiatan. Kemudian ya udah silakan katanya gitu. Akhirnya dimulailah dari kegiatan kids storytelling. Itu tadinya yang datang itu sekitar berapa ya? Kurang dari 10 deh. Itu ngumuminnya kemana? Itu saya ajak anaknya temen gitu ya. Kenal aja dulu. Ya yang kenal dulu gitu ya. Terus anaknya guru gitu saya ajak. Terus waktu itu ada satu pengunjung perpustakaan, ibu dan anak di situ. Saya ajak tuh. Iya, saya ajak. Ibu sering ke sini, kata dia. Ya ini lumayan cukup sering gitu ya, seminggu sekali itu pasti datang gitu. Baca buku di sini ya Bu? Iya katanya gitu. Mau nggak Bu ikut kegiatan ini, anaknya dibacakan buku cerita gitu? Oh ada katanya gitu. Iya ini baru mau adain. Ibu nanti jangan pulang dulu ya, saya bilang gitu. Ikut dulu. Dianya antusias gitu. Semangat. Iya karena kan dia nggak pernah tahu ada bisa ada kegiatan seperti itu di perpustakaan. Iya. Kemudian dari situ kemudian saya juga nyebar brosur, flyer gitu ya ke PAUD sekitar, saya datengin. Berarti Bunda bikin sendiri. Bikin sendiri, jalan sendiri, nyebar sendiri. Keren banget. Semangat banget kalau Bunda kasih tahu Isun pada waktu itu, pasti Isun belum kenal ya? Iya, kenapa kita belum kenal? Makanya Isun juga baru tahu ada kegiatan itu di perpustakaan sebelum pandemi. Iya. Nah dari itu kemudian ya dari yang pertama itu, kemudian yang kedua mulai si ibu yang tadi datang sama anaknya tuh yang lagi ada di perpus ngajak temennya. Kemudian yang dari PAUD datang gitu ya, yang dari PAUD TK, RA, ada RA juga berdatangan. Akhirnya ya sekarang terus berjalan dan banyak dicari gitu sebagai alternatif kegiatan anak-anak
sepulang sekolah ya, kalau yang PAUD kan pulangnya biasanya jam 10 ya. Iya, TK jam 10 atau anak-anak yang belum bersekolah gitu. Jadi ada yang anak-anak yang homeschooling kan. Nah, itu salah satu kegiatannya mereka bawa ke perpustakaan untuk mendengarkan cerita. Nah, kids storytelling ini juga tidak hanya dibacakan buku ya. Kita juga ada lagu, nari, gerak dan lagu gitu ya. Kemudian ada di akhir kegiatan itu ada art and craft gitu. Jadi anak-anak bikin sesuatu dari paper craft. Bikin paper craft gitu. Iya, berarti bahan-bahannya dari Bunda juga? Iya, waktu awal-awal dari saya, dari PAUD saya. Ngambil dari PAUD. Iya. Terus kadang juga nggak selalu pakai yang harus beli gitu ya. Kita pakai yang daur ulang gitu, yang bekas-bekas. Iya. Gitu. Sampai sekarang masih? Masih. Dan sekarang ya tambah banyak gitu. Iya. Dan tadinya kan awalnya kan saya sendiri yang menghandle ya. Yang menghandle saya sendiri, kemudian ada mahasiswa nih yang baca buku gitu ya, yang pinjem buku atau yang dia lagi belajar ngerjakan tugas di perpus kan, karena kan di situ ada wifi, jadi sama mahasiswa kan iya, dimanfaatkan gitu ya untuk kerjakan tugas-tugas. Nah, ada yang melihat kemudian kan datangin nanya-nanya kegiatan apa sih Bun, katanya gitu. Kids storytelling, oh boleh nggak kalau saya minggu depan ini bantu-bantu gitu. Akhirnya ya ini makin banyak relawan tuh datang sendiri gitu. Seperti itu. Iya, dan itu mahasiswa ya, banyaknya mahasiswa. Itu kegiatannya tiap hari apa gitu? Kalau kids storytelling setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, seminggu sekali berarti? Seminggu sekali, jam 11. Jam 11. Ya, jam 11. Untuk umum. Untuk umum jam 11 ya. Maksudnya nggak harus daftar, nggak harus member gitu ya. Pokoknya begitu tahu itu ada kegiatan storytelling ya silakan aja datang gitu. Dadakan gitu datang. Iya, dadakan boleh. Tapi kalau ada kunjungan dari PAUD, dari TK, dari RA, dari sekolah gitu ya, itu di jam 10. Kita sediakan waktu di jam 10. Iya. Giliran gitu ya. Giliran, iya, jadi 1 jam. Iya. Gitu ada Instagramnya gitu nggak sih Bun, buat tau kegiatannya apa aja kayak gitu? Dulu sih pakai medsosnya saya ya, karena waktu itu Perpus belum punya tuh, belum diaktifkan gitu ya. Nah sekarang sih Perpus sudah ada dispusip Kota Cirebon, itu jadi kegiatannya ada di situ. Berarti lihat, kita mau tahu nih hari ini ada apa gitu, bisa cek di situ. Bisa, iya, iya. Dengan kegiatan yang lain juga, bunyi nggak apa-apa ya? Dengan kegiatan yang lain juga itu ada di situ di IG-nya Dispusip. Oke, buat teman-teman Ngopi Pasti yang mau tahu kegiatan apa aja selain storytelling, ada apa lagi, mau bawa anaknya, ponakannya, siapapun di situ, bisa lihat Instagramnya nanti di bawah ini cantumin. Ya, oke. Jadi itu kegiatan di Perpus itu ya, dengan adanya kita menamakannya kegiatannya program literasi kreatif. Karena literasi itu tidak hanya membaca buku gitu ya, menulis, tapi segala kegiatan yang kemudian memberi informasi ke kita, pengetahuan, itu namanya literasi ya. Sejauh yang saya pahami begitu. Nggak cuma baca gitu. Iya, nggak cuma baca. Nah, sekarang Perpus 400 juga udah tambah dikenal. Tadinya kan banyak loh masyarakat Kota Cirebonnya sendiri aja nih nggak tahu di mana Perpus 400. Ada yang sampai umur 25 tahun nggak pernah ke Perpus 400. Iya, sampai sekarang. Oh, berarti harus berkunjung ini ya. Parah banget. Ternyata padahal kan lokasinya strategis banget ya, Bu. Iya. Di Jalan Besar bypass ya. Iya, di sebelah RRI. Di sebelah RRI. Iya. Ya udah kelihatan aja gitu. Di situ ya bagus Takat. Iya. Belum pernah mampir. Kemana? Mampir dong. Padahal orang Cirebon ya, Bu. Iya, jadi sekarang alhamdulillahnya masyarakat udah tahu perpustakaan 400 dan sudah jadi dikenalnya tuh perpustakaan tempat berbagai macam kelas keterampilan gitu.
dan untuk kegiatan anak-anak storytelling gitu. Berarti ini sekarang khusus kegiatan anak-anak aja ya Bu? Maksudnya yang TK gitu storytelling, ada kegiatan lain untuk remajanya gitu nggak? Remaja sesekali pernah diadakan gitu ya. Jadi seperti liburan kemarin nih, liburan semesteran kemarin ya, akhir Desember sampai awal Januari, itu kita mengadakan kelas keterampilan Dekopas itu loh, yang seni menempel motif ya, tisu motif atau kain ke media kayu atau berbagai media lah. Itu diikutin oleh remaja juga. Ada dulu waktu bedah buku juga dengan remaja, anak-anak SMP, SMA gitu. Jadi mau ada acara di situ juga boleh nggak sih Bu? Boleh. Acara-acara gitu bedah buku boleh, atau apa? Boleh banget. Iya, boleh banget. Dulu kan perpustakaan itu dikenalnya hanya untuk pelajar ya, mahasiswa, gitu ya, dosen atau guru gitu ya. Sekarang sih perpustakaan untuk masyarakat umum, terbuka untuk umum gitu. Karena ada kegiatan-kegiatan itu yang menarik masyarakat untuk datang. Gitu. Dan ini ada dari kelas ini ada kelas keterampilan ya, kelas keterampilan merajut yang sekarang rutin berjalan setiap minggunya itu kelas keterampilan merajut. Itu yang hari apa Bun? Itu Selasa juga sih. Oh, sama. Tapi jamnya jam 10. Jadi tadinya hari lain, hari Rabu. Cuma kemudian saya satukan di hari Selasa biar gini. Setelah waktu sebelum pandemi itu ramai banget, banyak yang datang tuh sampai ada 30 gitu yang merajut tuh. Banyak banget. Diajarin gitu? Iya, diajarin. Ininya alat bahannya disediain? Alat bahannya mereka bawa sendiri. Kalau ada yang nggak bawa ya bisa beli gitu ya. Karena murah kan, hanya 17.000 lah. Terus ketika pandemi itu kan semuanya itu ya tutup total. Nggak boleh ada kegiatan. Iya, lockdown kan nggak bisa berkegiatan gitu ya. Jadi tapi kita masih mengadakan biar nggak lost contact dengan itu teman-teman gitu ya. Kan ada grup-grup, ada grup kids storytelling, ada grup kelas keterampilan gitu. Nah, kita kemudian memberikan materinya lewat itu gitu. Nah, online gitu ya. Online gitu. Nah, sekarang yang masih berjalan itu yang rutin setiap minggu ada itu kelas merajut sama kids storytelling di hari Selasa. Kalau hari-hari lainnya seperti kelas kuliner itu setiap bulan ada. Kelas kulinernya juga ada kue modern sama kue tradisional gitu. Berarti bikin gitu. Bikin di situ. Nah, itu yang Iksan mau. Ayo datang. Datang bukan bikin tapi makan. Nggak apa-apa, karena nanti bisa ngasih review. Iya, review jadi food ini ya, food blogger. Enak gitu. Nambah. Iya, yang merajut juga mau ikutan. Boleh. Itu ada ini nggak sih pendaftaran atau gimana? Nggak ada. Kalau tahu ada jadwal rajut hari Selasa ya datang aja gitu ya. Kalau sudah siap ininya benang sama hakpennya ya oke gitu, udah tinggal datang aja. Kalaupun belum nanti tutornya selalu sedia gitu. Jadi bisa beli di situ gitu. Selain kegiatan reguler yang udah gitu, ada kegiatan lain nggak sih Bun? Ada, kita sebelum pandemi nih, ceritanya sebelum pandemi lagi. Soalnya banyak kegiatan ya. Iya, banyak kegiatan. Sebelum pandemi ini kita banyak mengadakan kegiatan spesial gitu ya. Kita memanggil narasumber dari luar gitu ya. Contohnya kita pernah mengadakan ini fashion show, hasil desainer cilik Indonesia. Mungkin nggak tahu kali ya. Bukan mungkin tahu tapi mungkin nggak tahu Bunda tuh. Namanya Akela. Dia itu sudah umurnya waktu datang ke perpus pertama kali itu umurnya 8 atau 7 tahun gitu. Itu sudah jadi desainer internasional. Sudah fashion show ke Rusia, ke mana tuh, Beirut,
Itu keren. iya. Kalau di Indonesianya di Jakarta, di Jogja, di kota-kota besar itu udah ratusan lah gitu. Bagus banget, keren itunya. Desainernya itu hasil desainnya itu. Nah itu ya, kita sampai bisa mendatangkan anak-anak dari usia PAUD, SMP, SMA sampai SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA. Pokoknya semua ini ya, semua jenjang sekolah itu sampai ada hampir 300 ini pengunjung datang ya. Ada fashion show sedikit, kemudian Akela ini bercerita tentang prosesnya dia untuk menjadi ini ya, desainer ya. Jadi ini tujuannya untuk menginspirasi anak-anak Cirebon gitu ya, punya mimpi apapun ya harus serius, harus dilakukan gitu. Harus dikerjakan gitu ya Bun. Udah didukung dengan orang tuanya kan, jadi harus disupport. Akhirnya jadilah dia seperti yang sekarang gitu. Kemudian juga kita di event-event tertentu ya, misalkan ada Hari Anak Nasional atau Hari Anak Dunia gitu, kita beberapa kali mengundang Project Q. Tahu nggak? Tahu. Itu grup hip hop Cirebon yang keren lah itu keren, ya. Itu kita mengundang mereka berapa kali gitu. Dan anak-anak tuh seneng gitu. Apalagi itu kan dengan bernyanyi, menari ya, itu jadi masuk banget ke anak-anak gitu. Dan bagusnya lagi Project Q ini liriknya itu ini ya, ada menumbuhkan sifat nasionalisnya itu tinggi gitu ya, mengajarkan toleransi dan hal-hal yang baik lain. Ya, tentang Cirebonnya juga ada tentang kan Cirebonnya Bun. juga, iya kan lagunya ada yang lagu bahasa Cirebon gitu ya. Iya je, iya ta. Cirebonku, ayo mana. Iya itu lagu yang dinyanyikan di perpus itu. Ada temen juga Bun di situ. Siapa? Masuk. Riu. Oh, ya. Oh, itu. Iya. Yang itu ngajar di itu ya? Gita School. Iya. Betul. Iya. Nanti kita undang-undang juga nih ke sini. Project Q-nya. Riunya udah pernah mampir ke Ngopi Pasti. Iya, Project Q-nya. Bang Tabib Q-nya belum pernah, mungkin sibuk. Salam ya. Iya. Nanti kalau mampir ke sini. Iya, seru banget. Nanti teman-teman Ngopi Pasti diingetin lagi Bun buat yang mau mampir ke Perpus 400 gimana. Oh iya, buat masyarakat luas umum ya. Silakan datang ke Cirebon. Silakan datang ke Cirebon, silakan datang ke Perpustakaan 400 gitu ya. Di sana banyak pilihan kegiatan dari untuk anak-anak usia dini sampai dewasa itu ada. Gitu. Jadi nggak cuma hanya membaca buku, nanti ada tanggal-tanggal tertentu sih kalau yang bukan kegiatan rutin ya. Jadi nanti bisa membuka IG Dispusip Kota Cirebon atau status saya gitu ya. Status di Instagram ya. Insta story-nya ya Bun. Iya. Pokoknya follow Instagram Bunda Lisma. Nanti ada di bawah sini. Buat tahu updatean kegiatan di Perpus 400. Nanti Isun juga mampir-mampir ya Bun. Ditunggu bener. Iya, siapa tahu kita bisa podcast live di sana gitu ya Beb. Agendakan. Iya bener. Nanti mampir-mampir ya tiap hari Selasa sama yang kuliner itu Bun. Iya. Bunda makasih banget nih udah mampir ke Ngopi Pasti Fatek Podcast di tengah kesibukannya hari ini. Isun juga ntar bisa kenalan. Nanti kita TikTokan ya Bun habis ini. TikTokan? Iya. Ajarin dong. TikTokan bersama. Bunda sukses nih ke depannya, sehat selalu. Amin, semoga makin banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya buat warga Cirebon dan sekitarnya. Ya, tujuannya sih untuk menghidupkan Perpustakaan 400, menumbuhkan literasi dari usia sejak dini ya, dan melalui kegiatan itu kids storytelling gitu, yang menarik ya, sama merajut. Tunggu kegiatan lainnya. Ditunggu kegiatan-kegiatan positif lainnya. Iya. Bisa betul kita bisa podcast di situ, podcast bareng adik-adik yang seru itu. Langsung pada pengen ditanya.
Makasih Bunda. Iya. Ada Makasih. Sama-sama. ada ini lagi nggak pesan gitu, pesan atau apa gitu buat teman-teman Ngopi Pasti? Pesan lain gitu. Pesan lain. Di luar Perpus 400-nya. Ya teruslah membaca gitu ya dimanapun. Dan melakukan hal-hal yang baik buat Cirebon gitu. Sukses ya buat Fatah. Iya, sukses juga buat Bunda Lisma. Terima kasih. Makasih. Ini maaf nih manggilnya Bun gitu. Nggak apa-apa, udah biasa. Bingung, isunya keder Bun. Makasih Bunda. Ya, sama-sama. Iya. Sekian Ngopi Pasti Fateh Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Hidup literasi. Ini salam literasi. Oh iya, salam literasi. Salam literasi.